Semua dimulai dengan keheningan, bukan keheningan yang damai, tapi keheningan yang memekakkan telinga, yang menggantung di udara seperti sebuah vonis. Kamu menatap layar ponselmu. Notifikasi itu berhenti datang. Untuk pertama kalinya, medan perang di genggamanmu menjadi tenang. Tapi di seberang sana, di dunianya, badai baru saja dimulai. Keheninganmu bukanlah ketiadaan. Itu adalah sebuah pesan. Sebuah cermin yang kamu sodorkan padanya. Cermin yang tidak bisa ia pecahkan. Cermin yang memantulkan sesuatu yang paling ia takuti. Kekosongan. Ini adalah psikologi gelap di balik luka narsistik. Saat kamu berhenti merespon, kamu tidak hanya mengabaikannya, kamu menghapus eksistensinya. Pikirkan tentang ini, sepanjang hubungan kamu adalah sumbernya, sumber validasi, sumber perhatian. Kamu adalah pasokan narsistiknya. Kamu bukan manusia dengan perasaan dan kebutuhanmu sendiri. Kamu adalah fungsi, sebuah alat untuk menopang egonya yang rapuh dan membengkak. Egonya seperti istana pasir yang megah, dibangun di tepi pantai yang bergejolak, terlihat kuat dari jauh, tapi sangat rentan. Setiap pesanmu, setiap reaksimu, setiap emosimu adalah butiran pasir baru yang ia gunakan untuk memperkuat dindingnya. Saat kamu diam, pasokan pasir itu berhenti. Tiba-tiba ia dibiarkan sendirian dengan ombak yang menderu. Inilah luka narsistik, bukan sekadar ego yang terluka. Ini adalah dekonstruksi total dari citra diri yang telah ia bangun dengan susah payah. Bayangkan kepanikan itu. Kekosongan yang selama ini ia tutupi dengan arogansi dan manipulasi kini menganga lebar. Keheninganmu adalah bukti kegagalannya. Bukti bahwa ia tidak maha kuasa. Bukti bahwa ia tidak bisa mengendalikanmu. Dan bagi seorang narsisis, kehilangan kendali lebih buruk daripada kematian. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang ia lakukan saat panik? Ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan respon. Respon apapun. Karena perhatian negatif lebih baik daripada tidak ada perhatian sama sekali. Fase pertama, love bombing yang diperbarui. Tiba-tiba, ia akan menjadi semua yang pernah kamu inginkan. Pesan-pesan akan membanjir. Aku sadar aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan berubah. Itu adalah umpan. Jebakan yang dilapisi madu. Ia tidak berubah. Ia hanya mengganti taktik. Ketika love bombing gagal, amarah akan muncul. Fase kedua, ancaman dan intimidasi. Kamu akan menyesal. Aku akan menghancurkanmu. Semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Ini bukan tentang menyakitimu. Ini tentang memprovokasi reaksi. Ketakutanmu adalah pasokan baginya sama seperti cintamu. Jika itu juga gagal, ia akan beralih ke fase ketiga, kampanye kotor atau smear campaign. Ia akan menghubungi teman-temanmu, keluargamu. Ia akan memutarbalikkan cerita. Ia akan melukis dirimu sebagai monster yang tidak stabil dan dirinya sebagai korban yang malang. Ini adalah usahanya untuk merusak sistem pendukungmu, untuk mengisolasimu, sehingga kamu tidak punya pilihan selain kembali padanya. Mari kita lihat sebuah contoh. Sebut saja dia Elara, dan manipulatornya Damian. Damian adalah pusat dunianya sendiri. Karismatik, menawan, tetapi di balik pintu tertutup, dunianya adalah labirin cermin yang hanya memantulkan dirinya sendiri. Elara adalah penonton setianya. Aplausnya adalah udara yang Damian hirup. Sampai suatu hari Elara berhenti bertepuk tangan. Dia memutuskan untuk no contact. Dia memblokir nomornya, menghapus media sosialnya, dia menghilang dari dunianya. Reaksi Damian seperti yang tertulis di buku manual narsisme. Pertama, rentetan pesan cinta. Bunga dikirim ke kantornya. Janji-janji yang pernah Elara damba-dambakan. Elara tetap diam. Imannya pada keheningan lebih kuat daripada imannya pada kata-kata Damian. Kemudian, kemarahan itu datang. Pesan suara yang penuh amarah, ancaman terselubung. Dia muncul di tempat kerjanya, menuntut untuk berbicara. Elara tetap diam. Dia memperkuat batas-batasnya, keheningannya menjadi bentengnya. Akhirnya Damian beralih ke kampanye kotor. Dia memberitahu teman-teman mereka bahwa Elara gila, bahwa dia telah berselingkuh. Beberapa teman percaya. Tapi mereka yang benar-benar mengenal Elara melihat kepanikan di balik kata-kata Damian. Mereka melihat kebenarannya. Kepanikan Damian bukanlah tentang kehilangan Elara. Itu tentang kehilangan cermin favoritnya. Cermin yang membuatnya merasa besar dan kuat. Saat kamu berhenti merespon, kamu tidak sedang bermain game. Kamu sedang mengkalibrasi ulang realitas. Kamu menyatakan, versi diriku yang kamu ciptakan tidak ada lagi. Aku tidak akan lagi menjadi pemeran dalam dramamu. Keheninganmu adalah sebuah revolusi. Revolusi sunyi di mana kamu merebut kembali narasimu, inilah kebenarannya. Paniknya bukan tanda cintanya padamu, itu adalah tanda ketergantungannya padamu. Kekuatannya tidak pernah nyata. Itu adalah ilusi yang kamu bantu pertahankan. Setiap kali kamu merespon, kamu menyerahkan kuas dan membiarkannya melukis realitasmu. Dengan diam, kamu mengambil kembali kuas itu. Kamu mungkin gemetar, kamu mungkin merasa bersalah. Itu adalah sisa dari pengkondisian mereka. Tapi ketahuilah ini, keheninganmu bukanlah kekejaman.
Ini adalah kelangsungan hidup. Ini adalah tindakan paling radikal dari pemeliharaan diri. Kamu tidak menghancurkannya. Kamu hanya berhenti membiarkannya menghancurkanmu. Kamu membiarkan istana pasirnya runtuh ditelan ombak sebagaimana mestinya.